Tamatnya Homo sapiens. Buku ini dimulai dengan menyajikan sejarah sebagai tahap selanjutnya dalam kontinuum fisika, kekimia, dan kebiologi. Sapiens adalah subjek kekuatan fisik yang sama, reaksi-reaksi kimia yang sama, dan proses-proses seleksi alam yang sama yang mengatur semua makhluk hidup. Seleksi alam mungkin telah memberi Homo sapiens ladang permainan yang jauh lebih besar ketimbang yang diberikan kepada organisme-organisme lain manapun. Tetapi ladang permainan itu masih memiliki batas-batasnya sendiri. Implikasinya adalah bahwa tak peduli apapun upaya dan pencapaian-pencapaian mereka, sapiens tidak mampu menerobos untuk bebas dari batasan-batasan biologis mereka yang sudah ditentukan. Akan tetapi, pada awal abad ke-21, ini tidak lagi benar. Homo sapiens, Homo sapiens sedang menembus batas-batas itu. Ia kini sedang mulai menerobos hukum seleksi alam, menggantinya dengan hukum desain intelijen. Selama hampir 4 miliar tahun, setiap organisme tunggal di muka bumi berevolusi sesuai kehendak seleksi alam. Bahkan, tak satu pun yang dirancang oleh satu pencipta intelijen. Jerapah misalnya, mendapatkan leher panjang berkat kompetisi di antara jerapah-jerapah kuno, bukan kehendak makhluk super intelijen. Proto-jerapah yang punya leher-leher lebih panjang punya akses pada makanan lebih banyak sehingga menghasilkan lebih banyak keturunan ketimbang jerapah yang berleher pendek. Tidak ada satupun, tentu saja jerapah juga tidak, yang berkata leher jenjang memungkinkan jerapah menjangkau daun-daun di puncak pohon. Ayo, panjangkan lehernya. Keindahan teori Darwin adalah bahwa teori itu tidak membutuhkan asumsi suatu desainer pintar untuk menjelaskan bagaimana jerapah akhirnya memiliki leher-leher panjang. Selama miliaran tahun, desain intelijen bahkan tidak menjadi opsi karena memang tidak ada intelijensia yang bisa mendesain sesuatu. Mikroorganisme yang hingga masa mutakhir adalah satu-satunya makhluk hidup yang mampu mencapai prestasi-prestasi luar biasa. Satu mikroorganisme dalam satu spesies bisa memasukkan kode-kode genetika dari satu spesies yang berbeda sama sekali ke dalam selnya, dan karena itu mendapatkan kapabilitas baru seperti resistensi pada antibiotik. Meskipun demikian, sejauh yang bisa kita ketahui, mikroorganisme tidak punya kesadaran, tidak punya tujuan hidup, dan tidak punya kemampuan untuk merencanakan ke depan. Pada tahap tertentu, organisme seperti jerapah, lumba-lumba, simpanse, dan Neanderthal berevolusi dalam hal kesadaran dan kemampuan untuk merencanakan ke depan. Namun, kalaupun Neanderthal berfantasi tentang unggas yang sangat gemuk dan bergerak lambat sehingga dia bisa langsung mencaplok kapanpun dia lapar, dia tidak punya cara untuk mengubah fantasi itu menjadi realistis. Dia harus memburu burung yang sudah diseleksi secara alamiah. Rekahan pertama dalam rezim lama muncul sekitar 10.000 tahun lalu saat revolusi agrikultur. Sapiens yang mengimpikan ayam gemuk bergerak lambat menemukan bahwa jika mereka mampu mengawinkan ayam jantan paling gemuk dengan ayam betina paling lamban, sebagian dari keturunannya akan gemuk dan lamban. Jika Anda mengawinkan sesama keturunannya, Anda bisa menghasilkan satu garis keturunan unggas yang gemuk dan lamban. Itu adalah ras ayam yang tak dikenal alam, yang diproduksi dengan desain intelijen bukan dari Tuhan, melainkan dari manusia. Tentu saja, dibandingkan dengan semua dewa yang super kuat, Homo sapiens memiliki keterampilan rancang terbatas.
Sapiens bisa menggunakan pembiakan selektif untuk mengambil jalan memutar dan mengakselerasi proses-proses seleksi alam yang secara normal memengaruhi ayam. Tetapi mereka tidak bisa memunculkan secara sempurna karakteristik-karakteristik baru yang absen dari lubuk genetik ayam liar. Dalam satu hal, hubungan antara Homo sapiens dan ayam serupa dengan banyak hubungan simbiosis lain yang begitu sering muncul sendiri di alam. Sapiens menggunakan tekanan-tekanan selektif pada ayam sehingga menyebabkan ayam yang gemuk dan lamban berbiak, sebagaimana lebah-lebah penyerbuk memilih bunga, sehingga menyebabkan bunga-bunga berwarna cerah yang berbiak. Kini rezim 4 miliar tahun Kini rezim 4 miliar tahun seleksi alam menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda. Dalam laboratorium-laboratorium di seluruh dunia, para ilmuwan sedang merekayasa makhluk hidup. Mereka menabrak hukum-hukum seleksi alam dengan kekebalan yang bahkan tak bisa dikendalikan oleh karakteristik asli organisme. Eduardo Kac, seorang seniman biologi Brazil, menemukan pada tahun 2000 untuk menciptakan satu karya seni baru, seekor kelinci hijau berpijar. Kac mengontak sebuah laboratorium Prancis dan menawarkannya upah untuk merekayasa kelinci yang gemerlap sesuai spesifikasi yang ditentukannya. Para ilmuwan Prancis mengambil embrio kelinci putih biasa saja, menanam ke dalam DNA-nya satu gen yang diambil dari ubur-ubur hijau gemerlap, dan voila, seekor kelinci hijau gemerlap untuk Le Monsignor. Kac menamainya kelinci alba. Mustahil untuk menjelaskan eksistensi alba dalam hukum seleksi alam. Ia adalah produk desain intelijen. Ia juga pelopor binatang-binatang yang akan muncul. Jika potensi yang ditunjukkan alba terwujud sepenuhnya, dan jika manusia tidak melenyapkan dirinya, revolusi saintifik mungkin membuktikan diri jauh lebih hebat dari sekadar revolusi historis. Ia mungkin akan muncul sebagai revolusi biologis paling penting sejak munculnya kehidupan di bumi. Setelah 4 miliar tahun seleksi alam, alba berdiri di ambang sebuah era kosmis baru yang di dalamnya kehidupan akan diatur oleh desain intelijen. Jika ini terjadi, seluruh sejarah manusia sampai titik itu bisa jadi dengan melihat ke belakang akan direinterpretasi sebagai proses eksperimentasi dan magang yang merevolusi permainan kehidupan. Proses semacam ini harus dipahami dari perspektif kosmis miliaran tahun, bukan dari perspektif milenium manusia. Para ahli biologi di seluruh dunia terkunci dalam pertempuran dengan gerakan desain intelijen yang menentang ajaran evolusi Darwinian di sekolah-sekolah dan mengklaim bahwa kompleksitas biologi membuktikan pasti ada satu pencipta yang memikirkan seluruh detail biologi sebelumnya. Para ahli biologi benar tentang masa lalu, tetapi para pendukung desain intelijen bisa jadi ironisnya benar tentang masa depan. Pada saat penulisan ini, penggantian seleksi alam oleh desain intelijen bisa terjadi dalam satu di antara tiga cara ini, melalui rekayasa biologi, rekayasa cyborg, makhluk yang menggabungkan bagian-bagian organik dan non-organik, atau rekayasa kehidupan inorganik. Tentang tikus dan manusia. Rekayasa biologi adalah intervensi secara sengaja oleh manusia pada level biologis. Misalnya penanaman suatu gen yang ditujukan untuk memodifikasi sebentuk organisme, kemampuannya, kebutuhan atau hasratnya dalam rangka mewujudkan suatu ide kultural yang diprakonsepsi sebagaimana keinginan Eduardo Kac. Tidak ada yang baru tentang rekayasa biologi yang ada di dalamnya. Orang-orang yang sudah menggunakannya selama ribuan tahun
dalam rangka membentuk ulang diri mereka dan organisme lain. Satu contoh sederhana adalah pengibirian. Manusia sudah mengibiri banteng mungkin selama 10.000 tahun dalam rangka menciptakan sapi. Sapi adalah binatang yang kurang agresif sehingga lebih mudah dilatih menarik bajak. Manusia juga mengibiri laki-laki muda mereka sendiri untuk menciptakan penyanyi-penyanyi soprano dengan suara-suara memesona dan orang Kasim yang bisa dengan aman dipercaya mengawasi harem sultan. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan belakangan ini dalam memahami bagaimana organisme-organisme bekerja sampai ke level sel dan nuklir telah membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Misalnya, kita kini bisa tidak hanya mengibiri pria, tetapi juga mengubah jenis kelaminnya melalui operasi dan perawatan hormon. Namun tidak hanya sampai di situ. Lihat kejutan. Sesuatu yang menjijikkan dan mencemaskan yang terjadi ketika pada 1996 foto ini muncul di koran-koran dan televisi. Tidak ada keterlibatan Photoshop. Itu foto tanpa sentuhan apapun dari tikus nyata yang pada punggungnya ditanami sel-sel tulang rawan sapi oleh para ilmuwan. Para ilmuwan baru mengendalikan pertumbuhan jaringan daging baru itu, membentuknya dalam hal ini untuk sesuatu yang tampak seperti telinga manusia. Proses ini mungkin segera memungkinkan para ilmuwan memproduksi telinga artifisial yang kemudian bisa ditanam di manusia. Bahkan keajaiban yang lebih nyata bisa dilakukan dengan rekayasa genetika yang memancing munculnya banyak isu etis, politis, dan ideologis. Bukan hanya kaum monoteistat yang menolak bahwa tidak boleh merebut peran Tuhan. Banyak ateis yang sudah pasti menyatakan terguncang oleh ide bahwa para ilmuwan sedang menuju sepatu alam. Para aktivis hak-hak binatang meneriakkan penderitaan yang ditimbulkan pada binatang-binatang lab dalam eksperimen-eksperimen rekayasa genetik dan pada binatang-binatang peternakan yang direkayasa dalam pengabaian total kebutuhan dan hasrat mereka. Para aktivis hak asasi manusia takut rekayasa genetika bisa digunakan untuk menciptakan manusia super yang akan menjadikan kita semua manusia yang lain sebagai budak. Jeremia menawarkan visi apokaliptik kediktatoran biologi yang akan mengklon tentara tanpa rasa takut dan pekerja yang patuh. Perasaan yang berkembang adalah bahwa terlalu banyak peluang terbuka, perasaan yang berkembang adalah bahwa terlalu banyak peluang terbuka, terlalu cepat dan bahwa kemampuan kita untuk memodifikasi gen melalui kapasitas kita, memanfaatkan kemampuan itu secara bijaksana dan berpandangan jauh. Hasilnya adalah bahwa kita saat ini hanya menggunakan satu fraksi dari potensi rekayasa genetika. Sebagian besar organisme yang kini sedang direkayasa adalah organisme dengan lobi politik paling rendah, tumbuhan, jamur, bakteri, dan serangga. Misalnya, Galur-galur E. coli, satu bakteri yang hidup secara simbiosis dalam usus manusia dan yang menjadi judul berita ketika keluar dari usus dan menyebabkan infeksi mematikan, telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan biofuel. E. coli dan beberapa spesies jamur juga telah direkayasa untuk memproduksi insulin sehingga
menurunkan biaya perawatan diabetes. Satu gen yang diekstrak dari ikan Arktik sudah dimasukkan ke dalam kentang, menjadikan tumbuhan yang lebih tahan beku. Beberapa mamalia juga sudah menjadi sasaran rekayasa genetika. Setiap tahun, susu menderita kerugian miliaran dolar akibat mastitis, sebuah penyakit yang menyerang ambing sapi perah. Para ilmuwan kini sedang bereksperimen dengan sapi-sapi yang sudah direkayasa yang susunya mengandung lisoptafin, satu zat biokimia dengan kemampuan menyerang bakteri yang menyebabkan penyakit. Industri babi yang menderita akibat turunnya penjualan karena konsumsi waspada dengan lemak tak sihat dalam daging babi memiliki harapan kandung babi yang masih dieksperimen dicangkoki dengan material genetik dari cacing. Gen-gen baru itu menyebabkan babi mengubah asam lemak. Gen-gen itu menyebabkan babi mengubah asam lemak omega 6 yang buruk menjadi sepupunya yang sehat omega 3. Generasi berikutnya, rekayasa genetika akan menjadikan babi yang memiliki lemak bagus tampak seperti mainan anak-anak. Para ahli genetika telah berhasil tidak hanya memperbesar 6 kali lipat rata-rata hidup harapan cacing, tetapi juga merekayasa tikus genius yang menunjukkan memori yang jauh lebih bagus dan kemampuan belajar. Vole adalah binatang kecil dalam ordo Rodentia menyerupai tikus, dan sebagian varietasnya campur aduk. Namun, ada satu spesies yang di dalamnya pejantan dan betinanya membentuk hubungan monogami dan awet. Para ahli genetika mengklaim telah mengisolasi gen-gen yang bertanggung jawab atas monogami vole. Jika penambahan satu gen bisa mengubah seekor vole Don Juan menjadi suami yang loyal dan pecinta, apakah kita masih jauh dari kemampuan merekayasa secara genetika? Tidak hanya kemampuan individual binatang pengerat dan manusia, tetapi juga struktur-strukturnya. Kembalinya Neanderthal. Akan tetapi, para ahli genetika tidak hanya ingin mentransformasi garis keturunan makhluk hidup. Mereka bermaksud menghidupkan kembali makhluk yang sudah punah juga. Dan bukan hanya dinosaurus seperti dalam Jurassic Park. Satu tim ilmuwan Rusia, Jepang, dan Korea belum lama ini telah memetakan genom-genom mamut kuno yang ditemukan membeku di es Siberia. Mereka kini berencana mengambil satu sel telur yang sudah difertilisasi dari gajah masa kini, menggantikan DNA gajah dengan DNA mamut yang sudah direkonstruksi dan menanam sel telur itu dalam rahim seekor gajah. Setelah sekitar 22 bulan, mereka berharap mamut pertama setelah 5.000 tahun akan lahir. Akan tetapi, kenapa harus berhenti pada mamut? Profesor George Church dari Universitas Harvard baru-baru ini mengemukakan bahwa dengan rampungnya proyek genom Neanderthal, kita kini bisa menanam DNA Neanderthal yang sudah direkonstruksi ke dalam sel telur sapiens sehingga memproduksi anak Neanderthal pertama dalam 3.000 tahun. Church mengklaim bahwa dia bisa menggunakan pekerjaan itu untuk recehan 30 juta dolar. Beberapa perempuan sudah siap menjadi perawati sebagai ibu pengganti. Untuk apa kita butuh Neanderthal? Sebagian pendapat bahwa jika kita bisa mempelajari kehidupan Neanderthal, kita bisa menjawab sebagian pertanyaan paling menggelitik tentang asal-usul dan keunikan Homo sapiens.
Dengan membandingkan Neanderthal dengan otak manusia dan menemukan di mana perbedaan strukturnya, mungkin kita bisa mengidentifikasi perubahan biologis apa yang menghasilkan kesadaran sebagaimana yang kita alami. Ada alasan etis juga. Sebagian berpandangan bahwa jika Homo sapiens bertanggung jawab atas punahnya Neanderthal, maka sapiens juga punya tugas moral untuk membangkitkannya kembali. Dan keberadaan Neanderthal di sekeliling kita mungkin berguna juga. Banyak kalangan industri yang akan dengan senang hati membayar satu Neanderthal untuk melakukan pekerjaan kasar sapiens. Akan tetapi, mengapa berhenti pada Neanderthal? Mengapa tidak kembali pada papan tulis dan Tuhan dan mendesain sapien yang lebih bagus? Kemampuan, kebutuhan, dan hasrat Homo sapiens memiliki basis genetika dan genom sapiens tidak lebih rumit ketimbang vol dan tikus. Genom tikus terdiri dari sekitar 2,5 miliar basis nukleo. Genom sapiens sekitar 2,9 miliar basis, berarti yang kedua hanya 14% lebih besar. Dalam jangka menengah, mungkin beberapa dekade, rekayasa genetika dan bentuk-bentuk lain rekayasa biologi bisa jadi akan memungkinkan kita untuk membuat perubahan-perubahan yang berdampak jauh, tidak hanya pada psikologi, sistem kekebalan, dan harapan hidup, tetapi juga pada kapasitas intelektual dan emosional. Jika rekayasa genetik bisa menciptakan tikus genius, mengapa tidak manusia genius? Jika kita bisa menciptakan vol monogami, mengapa tidak manusia yang terprogram untuk tetap setia pada pasangan mereka? Revolusi kognitif mengubah Homo sapiens dari kera yang tidak signifikan menjadi penguasa dunia tidak mengharuskan perubahan apapun yang berarti dalam psikologi atau bahkan dalam ukuran dan bentuk eksternal otak sapiens. Tampaknya yang dibutuhkan tak lebih dari beberapa perubahan kecil pada struktur otak internal. Mungkin perubahan kecil lainnya sudah cukup untuk memantik revolusi kognitif kedua, menciptakan satu jenis kesadaran yang sama sekali baru, dan mentransformasi Homo sapiens menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Benar, kita masih belum punya kecerdasan untuk mencapai ini, tetapi tampaknya tidak ada hambatan teknis yang tak teratasi yang mencegah kita menghasilkan manusia super. Hambatan utamanya adalah penolakan etis dan politis yang memperlambat riset pada manusia dan tak peduli betapa meyakinkan argumen-argumen etis itu. Sulit untuk melihat bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama lagi untuk tidak maju ke langkah berikutnya, terutama jika taruhannya adalah kemungkinan memperpanjang kehidupan manusia tanpa batas, menaklukkan penyakit-penyakit yang tak bisa disembuhkan, dan menaikkan tingkat kemampuan kognitif dan emosional kita. Apa yang terjadi misalnya jika kita mengembangkan suatu pengobatan penyakit Alzheimer yang sebagai keuntungan sampingannya bisa secara dramatis memperbaiki memori orang-orang yang sehat? Apakah ada orang yang akan mampu menghentikan riset yang relevan? Dan ketika pengobatan itu dikembangkan, bisakah institusi penegakan hukum manapun membatasi ini pada pasien Alzheimer dan mencegah orang sehat menggunakannya untuk memperoleh memori super? Belum jelas apakah rekayasa biologi bisa benar-benar membangkitkan kembali Neanderthal, tetapi itu akan sangat mungkin menyibak tabir pada Homo sapiens. Bermain-main dengan gen kita, tidak dengan sendirinya membunuh kita. Namun,
kita mungkin menggesek biola bersama Homo sapiens sampai ke tingkat bahwa kita tidak akan lagi menjadi Homo sapiens. Kehidupan bionik. Ada teknologi baru lain yang bisa mengubah hukum kehidupan, rekayasa cyborg. Cyborg adalah makhluk yang menggabungkan bagian-bagian besi, bagian-bagian organik dan inorganik seperti satu manusia dengan tangan besi. Dengan satu pengertian, hampir semua kita adalah bionik masa sekarang karena indera dan fungsi-fungsi alamiah kita diperkuat oleh alat-alat seperti kacamata, alat pacu jantung, ortotik, dan bahkan komputer dan telepon mobil yang membebaskan otak kita dari penyimpanan dan pemrosesan data. Kita sudah berdiri di ambang menjadi cyborg yang sesungguhnya, memiliki fitur-fitur inorganik yang tak terpisahkan dari tubuh kita. Fitur-fitur yang memodifikasi kemampuan kita, hasrat-hasrat, personalitas, dan identitas kita. The Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), sebuah badan riset militer Amerika Serikat, sedang mengembangkan cyborg dari serangga. Idenya adalah menanam chip, detektor, dan prosesor elektronik dalam tubuh lalat atau kecoa yang akan memungkinkan seorang manusia atau operator otomatis mengendalikan serangga itu dari jauh dan menyerap serta mentransmisi informasi. Lalat semacam itu bisa hingga di tembok markas besar musuh, menguping rahasia percakapan yang paling rahasia. Dan jika tidak tertangkap oleh laba-laba, lalat itu bisa menginformasikan secara tepat apa yang direncanakan oleh musuh. Pada 2006, Pusat Pertempuran Bawah Laut Angkatan Laut Amerika Serikat NUWC melaporkan niatnya untuk mengembangkan cyborg itu dengan mendeklarasikan NUWC sedang mengembangkan suatu penanda ikan dengan tujuan mengontrol perilaku binatang yang ditandai via penanaman neuron. Para pengembang berharap bisa mengidentifikasi ladang-ladang elektromagnetik yang ditimbulkan oleh kapal selam dan ranjau yang mengeksploitasi kapabilitas deteksi magnetik alami atas hiu-hiu yang unggul di atas semua detektor buatan manusia manapun. Sapiens juga sedang diubah menjadi cyborg. Generasi terbaru alat bantu dengar terkadang disebut sebagai telinga bionik. Alat itu terdiri dari satu cangkokan yang menyerap suara melalui mikrofon yang ditempatkan di bagian luar telinga. Cangkokan itu menyaring suara, mengidentifikasi suara manusia, dan menerjemahkannya ke dalam sinyal elektrik yang dikirim langsung ke saraf auditori pusat dan dari sana ke otak. Cangkokan retina, sebuah perusahaan Jerman yang disponsori pemerintah, sedang mengembangkan retina buatan yang bakal memungkinkan orang buta mendapatkan penglihatan parsial. Prosesnya mencakup pencangkokan sebuah mikrochip dalam mata pasien. Sel-sel menangkap cahaya yang jatuh di mata dan mentransformasikan ke energi listrik yang menstimulasi sel-sel saraf dalam retina yang masih utuh. Impuls-impuls saraf dari sel-sel ini menstimulasi otak. Dari sana, impuls-impuls itu diterjemahkan menjadi pandangan. Saat ini, teknologi tersebut memungkinkan pasien mengorientasi diri dalam ruang, mengidentifikasi huruf, dan bahkan mengenali wajah. Jesse Sullivan, seorang tukang listrik Amerika, kehilangan kedua tangannya sampai bahu dalam kecelakaan pada tahun 2001. Kini, dia menggunakan dua tangan bionik hadiah dari institusi rehabilitasi Chicago. Fitur istimewa tangan baru Jesse adalah bahwa keduanya dioperasikan dengan pikiran saja. Sinyal-sinyal neuron yang tiba dari otak Jesse diterjemahkan dengan mikrokomputer menjadi perintah elektrik dan tangan bergerak. Ketika Jesse ingin mengangkat tangan,
dia melakukan apa yang dilakukan tanpa sadar oleh orang normal, tangan naik. Kedua tangan ini bisa melakukan gerakan yang jauh lebih terbatas ketimbang tangan organik, tetapi memungkinkan Jesse untuk melakukan fungsi-fungsi harian yang sederhana. Tangan bionik serupa belum lama ini sudah dipasang untuk Claudia Mitchell, tentara Amerika yang kehilangan tangan dalam kecelakaan sepeda motor. Para ilmuwan percaya bahwa kita akan segera memiliki tangan bionik yang tidak hanya akan bergerak kalau diperintahkan untuk bergerak, tetapi juga akan mampu mengirim sinyal kembali ke otak sehingga memungkinkan orang yang diamputasi mendapatkan kembali sensasi sentuhan. Saat tangan-tangan bionik adalah pengganti buruk untuk tangan orisinil, tetapi ada potensi untuk pengembangan tak terbatas. Tangan-tangan bionik misalnya bisa dibuat jauh lebih kuat ketimbang tangan organik, sehingga membuat bahkan seorang juara tinju merasa seperti seorang yang lemah. Lebih dari itu, tangan-tangan bionik memiliki keunggulan bahwa tangan-tangan itu bisa diganti setiap beberapa tahun atau dilepas dari tubuh dan dioperasikan dari jauh. Para ilmuwan dari Universitas Duke di North Carolina belum lama ini mendemonstrasikan ini dengan kera rhesus yang otaknya sudah dicangkoki sejumlah elektroda. Elektroda itu mengumpulkan sinyal dari otak dan mentransmisinya ke alat-alat eksternal. Monyet itu sudah dilatih untuk mengontrol tangan dan kaki bionik lepas melalui pikiran saja. Satu kera bernama Aurora belajar untuk mengontrol dengan pikiran satu tangan bionik lepas sambil secara simultan menggerakkan kedua tangan bioniknya seperti Dewi Hindu. Aurora kini memiliki 3 tangan dan semua tangannya bisa diletakkan di ruang-ruang berbeda atau bahkan di kota-kota yang berbeda. Dia bisa duduk di lab North Carolina, menggaruk punggung dengan satu tangan, menggaruk kepala dengan tangan kedua, dan secara simultan mencuri sebuah pisang di New York meskipun kemampuan untuk makan buah durian dari jarak jauh masih mimpi. Kera rhesus lainnya Idoya meraih ketenaran di seluruh dunia pada tahun 2008 ketika dia mengontrol dengan pikirannya sepasang 2 kaki bionik di Kyoto, Jepang dari kursia di North Carolina. Kedua kaki itu memiliki berat 20 kali berat Idoya. Sindrom terkunci dalam adalah kondisi ketika seseorang kehilangan semua atau hampir seluruh kemampuannya untuk menggerakkan bagian manapun tubuhnya, sedangkan kemampuan kognisinya tetap utuh. Para pasien yang menderita sindrom ini sampai sekarang mampu berkomunikasi dengan dunia luar hanya melalui gerakan kecil mata. Namun, beberapa pasien sudah memiliki elektroda pengumpul sinyal otak yang dicangkokkan dalam otak mereka. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut tidak semata-mata menjadi gerakan, tetapi juga menjadi kata-kata. Jika eksperimen ini sukses, pasien terkunci di dalam pada akhirnya bisa berbicara langsung dengan dunia luar dan kita mungkin pada akhirnya akan mampu menggunakan teknologi itu dan membaca pikiran orang lain. Meskipun demikian, dari semua proyek yang sedang dikembangkan, yang paling revolusioner adalah upaya untuk merancang antarmuka komputer otak 2 arah yang akan memungkinkan komputer membaca sinyal-sinyal elektrik otak manusia dengan mentransmisi secara simultan sinyal-sinyal yang bisa dibaca otak. Bagaimana jika antarmuka semacam itu digunakan untuk
menghubungkan secara langsung satu otak dengan internet atau untuk menghubungkan secara langsung beberapa otak sehingga menciptakan suatu bentuk interbrain net. Apa yang mungkin terjadi pada memori otak manusia, kesadaran manusia, dan identitas manusia jika otak memiliki akses langsung ke memori kolektif bank? Dalam situasi seperti ini, satu cyborg bisa misalnya menarik memori dari cyborg lain, tidak mendengar tentang mereka, tidak membaca tentang mereka dalam sebuah autobiografi, tidak membayangkan mereka, tetapi langsung mengingatnya seakan-akan memori itu adalah memorinya sendiri. Apa yang terjadi dengan konsep-konsep seperti diri dan identitas gender ketika pikiran menjadi kolektif? Bagaimana Anda bisa tahu diri Anda sendiri atau mengikuti impian Anda jika impian jika jika impian tidak dalam pikiran Anda tetapi dalam suatu penampungan aspirasi kolektif? Cyborg seperti itu tidak lagi menjadi manusia atau bahkan organik. Ia akan menjadi sesuatu yang benar-benar beda. Ia akan menjadi satu jenis makhluk yang begitu berbeda secara fundamental sehingga kita tidak bisa membayangkan dampak filosofis, psikologis, atau politisnya. Kehidupan lain. Cara ketiga untuk mengubah hukum-hukum kehidupan adalah merekayasa makhluk-makhluk inorganik sepenuhnya. Contoh-contoh yang paling jelas adalah program-program komputer dan virus-virus komputer yang bisa menjalani evolusi independen. Bidang pemrograman genetika kini menjadi salah satu titik yang paling menarik dalam dunia sains komputer. Bidang ini mencoba meniru metode-metode evolusi genetika. Banyak pemrograman mengimpikan penciptaan sebuah program yang dapat belajar dan berevolusi secara sempurna independen dari penciptanya. Dalam hal ini, pemrogram akan menjadi primum mobile, penggerak pertama, tetapi ciptaannya akan menjadi bebas berevolusi ke arah yang tidak dirancang oleh pembuatnya maupun oleh siapapun manusia lain. Sebuah prototipe komputer semacam itu sudah ada. Ia disebut si virus komputer. Saat menyebar di internet, virus mereplikasi dirinya berjuta-juta kali. Sementara sedang diburu program-program predator antivirus dan bersaing dengan virus-virus lain untuk mendapatkan tempat di ruang cyber. Suatu hari saat virus mereplikasi sebuah kesalahan terjadi, sebuah mutasi terkomputerisasi. Mungkin mutasi terjadi karena insinyur manusianya memprogram virus itu untuk sesekali melakukan kesalahan replikasi acak. Mungkin mutasi itu disebabkan oleh kesalahan acak. Jika secara kebetulan virus hasil modifikasi lebih ahli dalam menginvasi komputer lain, ia akan menyebar ke seluruh ruang cyber. Jika demikian, muatan-muatan akan bertahan dan bereproduksi. Seiring waktu berjalan, ruang cyber akan penuh dengan virus baru yang tidak dirancang oleh siapapun dan yang mengalami evolusi non-organik. Apakah semua ini makhluk hidup? Tergantung pada apa yang Anda maksud makhluk hidup. Virus-virus sudah pasti diproduksi oleh satu proses evolusi baru yang sepenuhnya independen dari hukum dan batasan evolusi organik. Bayangkan kemungkinan lain. Anggaplah Anda bisa membackup otak Anda ke satu hard drive portable dan kemudian menjalankannya pada laptop. Apakah laptop Anda mampu berpikir dan merasa seperti Sapiens? Apakah itu apakah itu akan menjadi Anda atau orang lain? Bagaimana jika para pemrogram bisa menciptakan pikiran yang sepenuhnya baru tetapi digital yang terdiri atas kode komputer dilengkapi dengan perasaan akan diri, kesadaran dan memori?
Jika Anda menjalankan program itu di komputer Anda, apakah ia menjadi person? Jika Anda menghapusnya, bisakah Anda dituduh membunuh? Kita mungkin akan segera mendapat jawaban atas pertanyaan semacam itu. Human Brain Project yang didirikan pada 2005 berharap bisa menciptakan kembali satu otak manusia lengkap dalam sebuah komputer dengan sirkuit elektronik dalam komputer meniru jaringan sel saraf di otak. Direktur program itu mengklaim bahwa jika didanai secara memadai, dalam 1 atau 2 dekade, kita bisa memiliki satu otak manusia artifisial dalam sebuah komputer yang bisa berbicara dan berperilaku sangat mirip dengan manusia. Jika berhasil, itu akan bermakna bahwa setelah 4 miliar tahun berkeliaran di dalam dunia kecil lingkungan organik, kehidupan akan tiba-tiba menyeruak ke alam inorganik yang sangat besar, siap untuk mengambil bentuk-bentuk di luar impian kita yang paling liar. Tapi tak semua ahli setuju, memang, bahwa pikiran bekerja dalam cara analog dengan komputer-komputer digital masa kini. Dan jika memang tidak, komputer-komputer masa kini tidak akan mampu menstimulasinya. Namun, bodoh kalau kita menolak secara kategoris kemungkinan itu sebelum membiarkannya untuk dicoba. Pada 2013, proyek itu menerima bantuan 1 miliar pound dari Uni Eropa. Singularitas. Saat ini memang baru fraksi mungil dari peluang-peluang baru tersebut yang sudah terrealisasi. Namun, dunia 2013 sudah menjadi sebuah dunia yang di dalamnya kultur melepaskan diri dari belenggu-belenggu biologi. Kemampuan kita untuk merekayasa tidak semata-mata dunia di sekitar kita, tetapi yang paling penting dunia di dalam tubuh dan pikiran kita sedang berkembang dalam kecepatan yang mencengangkan. Semakin banyak bidang aktivitas yang sedang diguncang dengan cara-cara di luar kewajaran. Para pengembara perlu memikirkan ulang isu-isu privasi dan identitas. Pemerintah menghadapi persoalan pemikiran ulang dan perawatan kesehatan dan kesetaraan. Asosiasi olahraga dan institusi pendidikan perlu mendefinisi ulang permainan adil dan prestasi. Lembaga dana pensiun dan pasar buruh harus menyesuaikan ulang dengan seluruh dunia di dalamnya. 60 mungkin menjadi 30 yang baru. Mereka semua harus berurusan dengan teka-teki rekayasa biologi, cyborg, dan kehidupan inorganik. Pemetaan pertama genom manusia membutuhkan waktu 15 tahun dan 3 miliar dolar. Kini, Anda bisa memetakan DNA satu orang dalam beberapa pekan dan dengan biaya beberapa ratus dolar. Era personalisasi kedokteran yang mencocokkan perawatan dengan DNA sudah dimulai. Dokter keluarga bisa segera memberitahu Anda dengan kepastian yang lebih besar bahwa Anda menghadapi risiko kanker hati, sementara Anda tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang serangan jantung. Dokter bisa memastikan bahwa seluruh medikasi populer yang membantu 92% orang tidak berguna bagi Anda, dan Anda harus mengambil pil lain yang fatal bagi banyak orang lain tetapi tepat untuk Anda. Jalan menuju kedokteran nyaris sempurna sudah berada di depan kita. Meskipun demikian, bersama perbaikan dalam pengetahuan medis akan datang juga teka-teki etik baru. Para ahli
Para ahli etika dan hukum sudah bergulat dengan isu pelik privasi yang berkaitan dengan DNA. Apakah perusahaan-perusahaan asuransi akan berhak meminta pindah DNA kita dan menaikkan preminya jika mereka menemukan kecenderungan genetika pada perilaku sembrono? Apakah kita akan diharuskan mengirim melalui faks DNA kita, bukan biodata kita, ke para calon majikan? Bisakah seorang majikan memilih kandidat DNA karena DNA-nya terlihat sempurna, karena DNA-nya terlihat lebih bagus? Atau bisakah kita menggugat dalam kasus-kasus semacam itu atas tuduhan diskriminasi genetika? Bisakah sebuah perusahaan yang mengembangkan makhluk baru atau organ baru mendaftarkan paten atas deretan DNA-nya? Jelas bahwa orang bisa memiliki ayam khas, tetapi bisakah memiliki spesies secara keseluruhan? Dilema semacam ini tidak ada apa-apanya dengan implikasi-implikasi etis, sosial, dan politis dari proyek Gilgamesh dan potensi kemampuan baru kita untuk menciptakan manusia super. Deklarasi Hak Asasi Manusia, program medis pemerintah di seluruh dunia, program-program asuransi kesehatan nasional, dan konstitusi nasional di seluruh dunia mengakui bahwa satu masyarakat manusia harus memberi semua anggotanya perawatan medis yang adil dan menjaga mereka dalam kondisi kesehatan yang relatif baik. Itu semua baik-baik saja sepanjang kedokteran berurusan, terutama pada pencegahan dan pengobatan sakit. Apa yang mungkin terjadi ketika kedokteran menjadi sibuk dengan penguatan kemampuan manusia? Akankah semua manusia berhak mendapatkan kemampuan yang sudah diperkuat semacam itu? Atau akankah ada suatu elite baru manusia super? Dunia akhir modern kita membanggakan diri pada pengakuan untuk kali pertama dalam sejarah kesetaraan dasar semua manusia, tetapi ia mungkin terdorong untuk menciptakan masyarakat yang paling tidak setara di antara semua masyarakat sepanjang sejarah. Kelas-kelas atas selalu mengklaim sebagai lebih pintar, lebih kuat, dan umumnya lebih baik ketimbang kelas bawah. Mereka biasanya mendelusi diri. Seorang bayi yang lahir dalam keluarga petani miskin berkemungkinan menjadi sama pintarnya dengan putra mahkota. Dengan bantuan kapabilitas baru kedokteran, kelas-kelas atas mungkin segera menjadi realitas objektif. Ini bukan fiksi sains. Sebagian besar plot fiksi sains menggambarkan suatu dunia yang di dalamnya sapiens yang identik dengan kita menikmati teknologi superior seperti pesawat ruang angkasa berkecepatan cahaya dan senjata-senjata laser. Dilema etik dan politik yang pokok pada plot-plot ini diambil dari dunia kita sendiri dan semata-mata hanya menciptakan ketegangan emosional dan sosial terhadap latar heuristik. Namun potensi real teknologi masa depan adalah mengubah Homo sapiens itu sendiri, terutama emosi dan hasrat kita, dan bukan semata-mata kendaraan-kendaraan dan senjata-senjata kita. Apalah artinya pesawat ruang angkasa kalau dibandingkan dengan cyborg yang muda selamanya, yang tidak berpihak dan tidak punya seksualitas, yang bisa membagi pikiran langsung kepada makhluk lain yang kemampuannya untuk fokus dan mengingat ribuan kali lebih besar daripada kemampuan kita, dan yang tidak pernah marah atau sedih, tetapi memiliki emosi dan hasrat yang belum bisa kita bayangkan. Fiksi sains jarang menggambarkan masa depan semacam itu karena sebuah deskripsi akurat per definisi tak bisa dipahami. Menghasilkan sebuah film tentang kehidupan super cyborg mirip dengan memproduksi Hamlet untuk audiens Neanderthal. Sungguh, para penguasa masa depan dunia
mungkin semakin berbeda dari kita ketimbang Neanderthal. Sementara kita dan Neanderthal kurang lebih adalah manusia, sedangkan para pewaris kita akan seperti dewa. Para ahli fisika mendefinisikan Big Bang sebagai sebuah singularitas. Itu adalah sebuah titik yang pada waktunya semua hukum alam yang sudah diketahui tidak ada. Waktu juga tidak ada. Jadi, tak bermakna mengatakan ada sesuatu sebelum Big Bang. Kita mungkin cepat mendekati sebuah singularitas baru ketika semua konsep yang memberi makna pada dunia kita, saya, Anda, laki-laki, perempuan, cinta dan benci, akan segera tidak relevan. Semua yang terjadi di luar titik itu tidak punya makna bagi kita. Nubuat Frankenstein. Pada 1818, Mary Shelley menerbitkan Frankenstein, kisah tentang seorang ilmuwan yang menciptakan makhluk artifisial yang tak terkendali dan membuat kekacauan. Dalam 2 abad terakhir, cerita yang sama telah diceritakan berulang-ulang dalam versi-versi yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menjadi pilar utama mitologi saintifik baru kita. Pada mulanya, cerita Frankenstein tampaknya mengingatkan kepada kita bahwa jika kita mencoba bermain menjadi Tuhan dan insinyur kehidupan, kita akan menerima hukuman yang sangat hebat. Namun kisah itu memiliki makna yang lebih dalam. Mitos Frankenstein menghadapkan Homo sapiens pada fakta bahwa hari-hari akhir sedang mendekat. Jika tidak ada intervensi nuklir atau bencana ekologis, demikian menurut cerita itu, kecepatan perkembangan teknologi akan segera menuju penggantian Homo sapiens dengan makhluk yang sama sekali berbeda, yang memiliki tidak hanya jiwa yang berbeda, tetapi juga sesuatu yang bakal membingungkan sebagian besar sapiens. Kita suka mempercayai bahwa pada masa depan, orang-orang seperti kita akan bepergian dari planet ke planet dengan pesawat ruang angkasa. Kita tidak suka berkontemplasi tentang kemungkinan bahwa pada masa depan makhluk-makhluk dengan emosi-emosi dan identitas-identitas seperti kita tidak akan ada lagi, dan tempat kita akan digantikan oleh bentuk-bentuk kehidupan alien yang kemampuannya membuat kemampuan kita tidak ada apa-apanya. Bisa saja kita menemukan kenyamanan dengan ide bahwa Dr. Frankenstein menciptakan sebuah monster mengerikan yang harus kita hancurkan dalam rangka menyelamatkan diri. Kita suka mengisahkan cerita dengan cara itu karena itu mengimplikasikan bahwa kita adalah yang terbaik di antara semua makhluk, bahwa tidak pernah dan tidak akan pernah ada sesuatu yang lebih baik dari kita. Setiap upaya untuk memperbaiki kita akan gagal dengan sendirinya karena sekalipun tubuh kita mungkin membaik, Anda tidak bisa menyentuh jiwa manusia. Kita akan kesulitan menelan fakta bahwa para ilmuwan bisa merekayasa jiwa sebagaimana tubuh, sehingga Dr. Frankenstein masa depan menciptakan sesuatu yang benar-benar superior di antara kita, sesuatu yang akan memandang rendah kita sebagaimana kita memandang rendah Neanderthal. Kita tidak bisa yakin apakah Frankenstein masa kini benar-benar akan mengisi nubuat ini. Masa depan tidak diketahui dan akan mengejutkan jika ramalan-ramalan dari beberapa halaman terakhir terwujud sepenuhnya. Sejarah mengajarkan kepada kita apa yang tampaknya hanya berada di sudut terpencil mungkin tidak pernah terwujud karena hambatan-hambatan yang tak terlihat, dan bahwa skenario lain yang tak terbayangkan akan benar-benar datang. Ketika abad nuklir meletus pada 1940-an, banyak ramalan yang dibuat tentang masa depan dunia nuklir pada 2000. Ketika Sputnik dan Apollo 11 menembakkan imajinasi dunia, semua orang mulai meramal bahwa pada akhir abad, orang akan hidup di koloni-koloni luar ruang angkasa di Mars dan Pluto.
Beberapa dari ramalan ini terwujud, di sisi lain tak seorang pun meramalkan internet. Maka jangan hanya berpikir membeli asuransi liabilitas untuk mengganti rugi Anda melawan gugatan-gugatan yang diajukan makhluk-makhluk digital, fantasi di atas, atau mungkin buruk atau mimpi buruk. Barulah stimulan untuk imajinasi Anda. Yang harus kita pikirkan dengan serius adalah ide bahwa tahap selanjutnya dari sejarah akan mencakup tidak hanya transformasi teknologis dan organisasional, tetapi juga transformasi fundamental dan kesadaran dan identitas manusia. Dan ini semua bisa berupa transformasi-transformasi yang begitu fundamental sehingga membuat istilah manusia itu sendiri dipertanyakan. Berapa lama waktu yang kita punya? Tak seorang pun benar-benar tahu. Sebagaimana sudah disebutkan, sebagian orang mengatakan bahwa pada tahun 2050, beberapa manusia sudah akan immortal. Ramalan-ramalan yang agak kurang radikal berbicara tentang abad berikutnya atau milenium berikutnya. Atau dari perspektif 70.000 tahun sejarah sapiens, apalah arti beberapa milenium? Jika tabir itu benar-benar segera tersibat pada sejarah sapiens, kita para anggota salah satu generasi terakhir harus mencurahkan waktu untuk menjawab salah satu pertanyaan terakhir. Kita ingin jadi apa? Pertanyaan ini terkadang dikenal sebagai pertanyaan penguatan manusia, menghadirkan perdebatan-perdebatan yang kini menyibukkan para politisi, filsuf, sarjana, dan masyarakat biasa. Lagi pula, perdebatan masa kini antara agama, ideologi, negara, dan kelas-kelas masa kini dalam semua skenario akan lenyap bersama Homo sapiens. Jika para pengganti kita benar-benar berfungsi pada level kesadaran yang berbeda, atau mungkin memiliki sesuatu di luar kesadaran yang bahkan tidak bisa kita bayangkan, tampaknya meragukan bahwa Kristen atau Islam akan menarik minat mereka, bahwa organisasi sosial mereka bisa menjadi komunis atau kapitalis, atau bahwa gender-gender mereka mungkin laki-laki atau perempuan. Dan lagi, perdebatan-perdebatan besar tentang sejarah penting karena sekurang-kurangnya generasi pertama Tuhan-Tuhan ini akan dibentuk oleh ide-ide kultural para perancang manusia mereka. Akankah mereka diciptakan dalam gambaran kapitalisme, Islam, atau feminisme? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan melenceng ke arah yang sama sekali berbeda. Sebagian besar orang lebih suka tidak memikirkannya. Bahkan bidang biotetik lebih suka membahas masalah lain. Apa yang terlarang untuk dilakukan? Apakah bisa diterima menciptakan eksperimen genetika pada makhluk manusia yang hidup, pada janin yang diaborsi, pada sel induk? Apakah etis untuk mengklon domba dan simpanse? Dan lalu bagaimana dengan manusia? Semua ini memang pertanyaan-pertanyaan penting, tetapi naif untuk membayangkan bahwa kita bisa begitu saja menginjak rem dan menghentikan proyek-proyek saintifik sedang mengupgrade Homo sapiens menjadi jenis makhluk yang berbeda. Sebab proyek-proyek ini tak terpisahkan menyatu dengan proyek Gilgamesh. Tanyalah para ilmuwan mengapa mereka mempelajari genom, atau berusaha menghubungkan otak dengan komputer, atau berusaha menciptakan pikiran dalam sebuah komputer. 9 dari 10 kali Anda akan mendapat jawaban standar yang sama. Kami sedang melakukannya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan kehidupan manusia. Sekalipun implikasi-implikasi dari penciptaan pikiran dalam komputer jauh lebih dramatis dari pengobatan penyakit psikiatris, ini adalah justifikasi standar yang diberikan karena tak seorang pun bisa melawannya. Itulah kenapa proyek Gilgamesh adalah andalan sains. Ia berfungsi menjustifikasi segala hal yang dilakukan sains. Punggung babi Dr. Frankenstein di atas pundak Gilgamesh. Karena mustahil untuk menghentikan Gilgamesh, tidak mungkin pula menghentikan Dr. Frankenstein. Satu-satunya hal yang bisa kita coba lakukan adalah memengaruhi arah yang sedang mereka tempuh, karena kita mungkin
akan segera mampu, karena kita mungkin akan segera mampu merekayasa hasrat-hasrat kita juga. Mungkin pertanyaan realnya yang kita hadapi adalah bukan mungkin pertanyaan realnya yang kita hadapi bukanlah kita ingin menjadi apa, tetapi kita menginginkan apa. Mereka yang tidak tergugah oleh pertanyaan ini mungkin memang belum pernah cukup memikirkannya.